Kalau menurut ceritanya orang-orang yang tua yang dulu itu pada kenal namanya Ling-Ling itu, tragedi itu. Jadi cerita keturun temurun sampai sekarang itu memang diyakini bahwa Ling-Ling itu suka muncul, bahkan ibunya yang suka muncul menuntut tentang kematian anaknya. Dia diperkosa, kemudian dibunuh, kemudian dibakar. Nah, inilah yang sadisnya, dibakar. Mereka semua hanya melihat keakuan biadab itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta dari Tiludur Misteri. Kali ini saya Anditya Nugraha dan tim berada di salah satu kampung yang berada di Sukabumi. Tepat di belakang saya ini adalah gedung yang cukup lama, terbentuk pada tahun 1941. Nah, dulu sempat ada beberapa tragedi ataupun salah satu tragedi yang cukup ironi dan sangat tragis, di mana ada satu kejadian satu orang perempuan yang diperkosa, dibunuh, dan dibunuhnya itu sangat keji, yaitu dengan cara dibakar. Nah, teman-teman, dengan keangkeran yang saya rasakan di sini, saya merasakan aura-aura yang cukup bergreget lah pokoknya. Oke, teman-teman dari tim Tiludur Misteri, jangan sampai kelewatan karena ada beberapa segmen yang cukup menarik. Nanti kita akan gali informasi juga melalui narasumber yang sudah disediakan oleh Tiludur Misteri. Tetap di Tiludur Misteri. Au! Kalau menurut ceritanya orang-orang yang tua yang dulu itu pada kenal namanya Ling-Ling itu, tragedi itu. Jadi cerita keturun temurun sampai sekarang itu memang diyakini bahwa Ling-Ling itu suka muncul, bahkan ibunya yang suka muncul menuntut tentang kematian anaknya. Ibunya sendiri yang suka muncul? Ibunya sendiri yang suka muncul menuntut keberadaan kematian anaknya itu. Keadilan apa ya? Iya, karena Ling-Ling ini kalau dilihat, kita dengar ceritanya, dia gadis. Dia apakah dia dulu dijadikan pembantu di sini karena kekuasaan tuan tanah dengan jawara-jawaranya ya. Karena belum ada tentara polisi waktu itu, mereka tuan-tuan tanah itu kan haus dengan hal-hal seperti itu, apalagi kalau dia punya tamu kan. Nah, dia sediakan yang begitu-gitu kan. Nah, jadi dari dulu memang komunitas seks itu sudah ada. Nah, dia dibawa di sini itu mungkin mau dipekerjakan, ternyata ceritanya lain. Ya, dia diperkosa, kemudian dibunuh, kemudian dibakar. Nah, inilah yang sadisnya, dibakar. Jadi maaf saya potong. Jadi almarhum ini ya bisa dikatakan itu matinya secara tragis, dibakar. Dibakar setelah dibunuh, diperkosa, dibunuh dan dibakar. Mungkin juga waktu dibunuhnya itu mungkin dibakarnya juga masih hidup ya. Masih hidup. Iya, sampai ibunya yang muncul suka menuntut keberadaan itu. Iya. Itu bukan 1-2 kali yang suka datang, ibunya yang masuk ke mereka itu. Iya. Makanya selalu saya tanya, sabar, tawakal, pasrahkan semua ke pangeran. Karena Allah lebih tahu. Dan mungkin Allah sudah memberikan ganjaran kepada orang-orang itu. Bahkan kalau nggak salah, terakhir sinetron yang dibikin di sini itu menyangkut Ling-Ling juga. Menyangkut Ling-Ling. Iya. Oke, teman-teman, kali ini spesial bahwa Tiludur Misteri mendatangkan salah seorang yang bisa dikatakan sempat kemarin berada di salah satu podcast besar juga di Indonesia, yaitu Lentera Malam. Mari kita sambut Mbak Tasya. Silakan Mbak Tasya.
Oke, nah ini Mbak Tasya. Buat teman-teman yang penasaran nih, siapa sih ini gitu kan? Ini adalah Mbak Tasya. Mbak Tasya ini orangnya ini penuh dengan kisah-kisah horor, pemirsa. Di balik itu semua, mungkin ke segmen ini kita akan menggali informasi dari Mbak Tasya. Mbak Tasya, gimana nih perasaannya udah ada di sekitar lokasi yang cukup menyeramkan? Bagaimana perasaannya? Udah mulai kayak gemeter-gemeter gimana ya? Grogi lah. Oh, grogi. Tetap santai aja. Santai. Tadi sempat pipis dulu dia. Kaget gitu kan. Maksudnya Mbak Tasya ini teman-teman bisa merasakan juga beberapa hal yang istilahnya sensitif ya, Mbak Tasya. Bisa dijelaskan Mbak Tasya udah merasakan apa aja sih di sekitaran sini? Awal pertama lihat dari lokasi ya, dari tempat sih emang udah agak merinding ya. Terus tadi pas lihat juga kayak ada yang udah mulai kayak ngeliatin gitu. Wah. Iya. Cowok cewek? Cewek. Cewek. Seperti yang Mbak Tasya tadi rasakan itu kan melihat sosok cewek ya seperti itu. Bisa dijelaskan secara spesifik gak sosok ceweknya itu seperti apa? Kalau ngelihat itu belum terlalu jelas ya. Cuman tadi pas di saat pertama itu dia ada ngintip doang gitu loh. Sebelah mana? Maaf ya, Ya. sebelah sana gitu. Waduh. Ini cukup menarik ya. Selain itu apa yang dirasakan sama Mbak Tasya? Ya mulai ya merinding gimana ya? Merinding. Ya karena saya juga merinding gitu. Karena di sini Mbak Tasya mungkin bisa lebih peka karena dia cewek juga, apalagi yang ngintip itu tadi cewek juga ya Mbak. Juga. Mudah-mudahan bisa berteman baik gitu. Nah, pemirsa dari Tilu Dulur Misteri, nanti ada segmen yang cukup menegangkan, segmen yang kalian tunggu-tunggu, mengorek informasi dari sudut pandang mediasi. Nah, nanti ada Kang Ian nih spesial itu untuk sesi mediumisasi, baik itu ke Mbak Tasya ataupun ke Kang Ianya sendiri. Baik, tetap di Tilu Dulur Misteri. Au. Oke teman-teman, kali ini kita akan eksplor bersama dengan Bapak Niko dan Mbak Tasya. Silakan masuk Mbak Niko dan Mbak Tasya. Pak, ini kan cukup gelap juga ya. Di samping gelap ini juga bangunan yang cukup kokoh, iya tua, dan ini belum pernah dirombak ya Pak? Belum pernah. Dan ini maaf Pak, kalau misalkan hatuling-ling itu biasanya menampakkan dirinya di sebelah mana Pak? Sebelah sana. Sebelah sini? Iya. Oh, bisa kita jalan Pak? Jadi banyak di sini sebenarnya yang dilihat tadi itu mungkin Ibu Suhemi ya. Hah? Ibu siapa? Nah, Ibu Suhemi. Wah, gua merinding nih sumpah nih. Kan ini kalau mau ekspor dulu, ini kan penjara mereka dulu di lokasi ini. Oh iya. Ya kan, ini kan untuk ini. Jadi tuan-tuan tanah dulu itu punya penjara sendiri, punya jawara sendiri. Ini kan kamar mandinya mereka. Ya kan? Makanya di temboknya juga bukan bata, batu kali supaya kalau dibobol kedengaran. Susah ya Pak ya? Ini kan tempat jaganya ya, para jawara ini. Oh di sini Pak. Di sini. Bisa disorot kamera ke sebelah sana. Oh, tapi udah kalang rumput juga ya Pak. Kan tembok di sana ini membatasi. Jadi mereka ini di sini. Tuh, harus ke sana. Dikasih makannya begitu ke sana. Dapurnya ini. Oh ini dapur. Ini ini. Oh. Untuk bawahan-bawahan lah ya Pak ya. Ini papilion tamu-tamu. Oh ini papilion. Kalau kejadian sebenarnya itu di papilion ini. Kejadian. Ya, papilion ini kan untuk tamu-tamu kan. Ya. Nah, papilion ini untuk melayani tamu-tamu mereka. Jadi setelah itu kan diambil dari sana, dibakar, dibuang ke sini kalau nggak salah. Hah? Ke sini? Dibuang di sini. Iya. Gitu. Oh iya iya. Ini Pak, Pak cukup menarik juga. Di mana mungkin ini adalah TKP dulu
pembantaian. Ya, pembantaian lah bisa dikatakan pemerkosaan dan pembantaian seperti itu. Nah, Pak, apakah di sini juga warga sekitar nih suka melihat penampakan dari hantu tersebut atau ling-ling tersebut? Sering kelihatan, tapi kadang-kadang juga kayak orang nggak bisa membedakan ya mana arwah, tapi semua juga arwah. Ya. Ada yang bilang kunti ya, pakai payung apa segala macam ya, tapi memang jenis pakaiannya itu model Cina gitu ya. Karena memang kan Cina, ling-ling itu Cina. Maksudnya dia pakaiannya itu enggak, maksudnya kan biasanya putih doang kan, Pak. Ini dia pakaiannya pakaian Cina. Biasa pakai pakaian Cina warna merah jambu gitu ya. Oh iya, yang pakai imlek-imlek yang kayak gitu ya Pak ya. Menarik nih. Jadi ini adalah salah satu hantu yang cukup modis juga pemirsa. Modis. Modis ya, keren. Iya. Biasanya kan hantu Indonesia itu, maaf nih ya, aduh maaf. Indonesia itu kan biasanya hantunya yang kain doang gitu kan. Jarang mandi, kusut. Tapi ini nampaknya ini agak sedikit modis ya Pak. Modis memang, cantik orang. Nah, oke, Mbak Tasya, makin kesini kan makin lebih greget lagi nih suasananya dan ini mungkin di belakang saya ini lagi minta izin dulu. Silakan Mbak Tasya. Gimana perasaannya? Perasaannya udah mulai gimana ya? Mulai kayak udah ada yang mulai kayak buat ganggu-ganggu gitu. Jadi dia tuh kayak mau menampakin tapi belum gitu loh. Karena ini tuh kita tuh di sini mau ganggu atau mau apa gitu loh. Oh iya. Dan Mbak Tasya, setelah tadi ada beberapa penjelasan dari Pak Niko, apa sih yang sebagai cewek gitu, tadi kan dia kan korban perkosaan, apa sih yang dirasakan, mewakili perasaan dari seorang perempuan gitu? Ya pasti otomatis sedih ya. Ya itu juga bukan kemauan dia kan untuk dibunuh, dibakar atau dibuang gitu kan. Ya pasti dia punya rasa ya manusiawi ya, dendam lah gitu kan. Ya pasti kalau tragis, meninggalnya tragis ya pasti dia juga nggak bakal terima sih gitu. Pasti sedih juga pasti. Teman-teman di sini juga sama ya Pak, rumahnya ini bahkan lebih tua ya Pak ya? Iya, ini lokasi ini dibangun 1912. Iya, kalau pavilion ini untuk tamunya 1936. 1936. Iya. Berarti lamaan ini ya? Oh, lama ini yang tapi pertama. Bisa dilihat pemirsa, ini masih kokoh loh, masih kokoh bagus ini gitu kan. Kebetulan dicor ini. Di atasnya kan ini. Kalau Anda lihat ini, poros atas ini kan ada bangunan di atas. Ini bangunan ini ruang pengintai tuan tanah. Oh, di atas itu Pak ya. Kamarnya kan ada di dalam sini. Iya kan? Jadi dia ada tangga khusus. Jadi orang nggak sembarangan masuk. Oh iya. Nggak sembarangan masuk. Nah, sekarang kita bisa masuk. Waduh. Cukup penantang ya. Saya kasih aja. Kalau mau masuk, kita kan niatnya baik, ya niatnya baik. Syukur kalau mau berkomunikasi dengan kita, ya kan? Terima kasih. Tapi kalau kita masuk ke ruangan yang Leoni, itu ini maaf aja menurut para normal yang biasa punten. Di sini ada buaya putih. Maaf aja. Ya. Baru kita naik itu, kalau Anda nanti melihat ada lingkaran asap, jangan masuk. Mundur dulu. Baca Al-Fatihah, masuk. Al-Ikhlas masuk. Kalau dia sudah pudar, masuk. Karena begitu yang pernah terjadi sih ya, yang saya tuntun gitu. Tapi kayaknya nih malam dia nongol di situ langsung bilang enggak. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke ruangan inti. Ini kan ruangan makan ya. Ya, di mana ruangan ini cukup angker nih Mbak Tasya. Ya. Assalamualaikum. Ini kan dulu udah lemari ya. Lemari ini pintu yang nggak pernah dibuka. Sampai sekarang orang nggak berani ya.
Walaupun di sini banyak yang ngambil ini tapi tidak berani gitu. Nah, karena ini tidak pernah dibuka. Waktu saya juga suka sini makan dengan yang punya rumah. Nah, lewat sini kita lewat sini. Tarik. Nah, ini kan dua. Yang terakhir ini kan dua yang huni ini ruangan. Di sini kakaknya, di sini adeknya. Ya, sebelah sini. Ayo masuk aja. Assalamualaikum. Kalau yang ini kan tidak di tembok ya. Inilah kamar yang Leoni. Punten. Dengan hormat saya sebut nama kebesarannya yang Leoni. Inilah. Coba disuturu Kang Babai. Tadi ada sempat suara-suara yang aneh juga kan. Auranya memang sangat kental. Ya. Boleh masuk Pak? Boleh silakan. Assalamualaikum. Yang ini dikenakan dalam bahasa Arab. Ini kan tembus ini masuk. Tembus kan? Tembus. Nanti dari sana baru khusus ini ruang ini. Lemarinya begini semua nih, nempel di tembok. Oh ini lemarinya yang nempel di tembok ya Pak? Ya. Nah ini tadi ke ruangan mana Pak? Ini kamar khusus untuk yang punya rumah, yang punya tuan tanah. Oh. Iya, ini khusus dari turun temurun sampai ke almarhum Yuda Tirta Jaya, sarjana hukum. Dan ini kamarnya pintunya juga masih utuh, nggak masih ada. Gitu. Iya, nggak ada. Tapi kalau kita itu kan ruangan tamu, kita masuknya di sana. Ya, masuknya di sana. Ayo. Assalamualaikum. Ini mah masuk keluarga ini mah ruangan keluarga semua. Mereka banyak bersaudara sih. Nah, ini ruangan. Kita lihat dulu, jangan-jangan ada balok-balok di atas jatuh. Wah ini agak. Nah ini Pak, ini ruangan apa? Inilah tangga yang naik khusus untuk mengintai orang-orang pekerjanya kan, termasuk orang-orang yang di penjara yang jaga juga di situ. Termasuk yang juga mit-amitnya ini yang. Boleh lah kita naik, tapi baru kali ini Anda yang bisa naik. Selama ini ya, tapi tidak usah kita. Mungkin kapan-kapan ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Allah Akbar. Ayo. Punten. Awas paku ya. Ya. Punten. Punten. Ini lumayan mengerikan dan kita berjalan ke atas yang dimana cukup agak sedikit tidak kondusif ya suasananya. Hati banyak paku. Paku Paku ini yang bilang ini. Udah naik aja, udah digini kok. Di hadapan si Tasa Andi. Serba kaca. Ini kan serba kaca ya. Kiri kanan kaca, depan kaca, samping kaca. Ini kaca ini. di sini aja Pak. Ini kaca. Jadi mereka naik dari bawah, minta ke sini, ke penjara. Apakah orang bekerja dijaga atau tidak? Kan? Jelaskan. Oh kelihatannya dari sini ya. Baru Anda yang bisa naik di sini. Saya kasih tahu aja. Tuh.
kan kelihatan ke sana kan. Nah, Ruang penjara dan juga ruang pavilion yang tadi ya. pavilion lihat tuh ada tamu, ada maling apa. Kan dia lihat kan semua posisinya. Kalau dia lagi isap rokok si ingkong di dalam ini tuh. Ini dia lihat kan. Apa ada tamu dari sana dia lihat. Apa ada tamu anaknya di bawah dia lihat. Ya kan? Tuh kan? Dia lihat semua. Gak ada yang naik. Iya. Nah, Pak Batasya, sekarang kita udah ada di lantai 2 ya Pak ya? Ya, lantai 2, khusus. lantai khusus gitu Iya. kan. Dan alhamdulillahnya ini tadi menurut Pak Niko, ini kita bisa diizinkan untuk naik ke lokasi atas. ini. Iya. Kalau mau meditasi di sini. Seperti itu. Nah, Batasya udah ada seliwer-seliwer tentang hantu ataupun sosok Lingling. Tadi doang sih ya, cuma selewat yang pas kita mau masuk tangga itu loh. Wah. Yang pas di tangganya itu. Yang Ada. pertama masuknya. Iya. Waktu sebelum naiknya juga udah ada ngelihat dia di atas gitu loh, tapi enggak, biasa aja sih, enggak terlalu. Ya. Merinding nih, udah Saya juga ini merinding. merasakan. Saya tinggal di sini tapi merinding gitu. Sekelas Pak Niko aja yang sudah saya lama di sini tetap merinding. Untung diizinkan. Tadi sempat ditolak kan, saya mundur. Assalamualaikum. Langsung saya pakai tabe permisi. Gitu. Iya. Teman-teman dari tim Tidur Misteri, kali ini Kang Ian akan mencoba untuk memasukkan energi yang sempat kita tadi bicarakan di awal, yaitu tentang penampakan hantu Lingling ataupun ibu dari hantu Lingling tersebut. Nah, silakan Kang Ian. Saya coba tarik dari hantu Linglingnya langsung ya, biar dia ngerasain langsung. Sepertinya sudah masuk ke Kang Ian. Akan kita coba tanya-tanya. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Dengan Lingling. Nah, sebelumnya kami minta maaf kepada Lingling jika mungkin kami dari tim Tidur Misteri ingin mencari tahu kebenaran ataupun apa sih yang sebenarnya terjadi kepada Lingling ini. Bisa dijelaskan? Mau apa? Tahu. Karena banyak simpang siur. Nah, menurut informasi yang beredar, Lingling ini katanya adalah korban daripada pemerkosaan dan juga pembunuhan seperti itu. Bisa dijelaskan? Mereka tega sama terhadap saya. Mereka tega membunuh saya. Dan Anda dibakar. Saya diperkosa, dibunuh, ditelanjangi di depan. Mereka semua hanya melihat kelakuan biadab itu. Banyak orang yang menyaksikan juga seperti itu. Banyak. Dan Anda tidak dibantu sama sekali oleh mereka yang melihat Anda dalam kondisi kesusahan seperti itu. Hanya dibiarkan saja. Mereka melihat saya dengan penuh nafsu seperti binatang terhadap saya. Ya, dari Lingling sendiri ada dendam tersendiri nggak kepada keturunan ataupun anggota yang masih hidup sampai saat ini? Saya masih berkeliaran di sini karena saya masih berusaha, belum tenang. Apa kami bisa membantu untuk menenangkan Anda?
situ masih tersimpan barang-barang milik saya. Di ruangan ini Di ruang depan. itu masih ada barang-barang Anda. Dan konon ibu Anda juga ini malah istilahnya ikut menampakkan diri untuk mencari siapa pelaku ataupun membalaskan dendam pelaku. Ibu saya kasihan. Dia hanya mencoba membela saya, berusaha mencoba untuk mencari keberadaan saya. Mungkin Ling-Ling ini teman-teman merupakan korban yang sudah tadi kita jelaskan di awal. Ling-Ling, ada pesan nggak buat kita semua yang masih hidup dari Ling-Ling tersendiri ataupun kepada keluarga yang ingin Ling-Ling sampaikan dari pelaku ataupun dari keluarga pelaku? Yang pesan apa sih yang ingin Ling-Ling sampaikan? Bisa dijawab? Semuanya sudah meninggal. Mereka yang membunuh saya sudah meninggal. Semuanya? Semuanya. Jadi buat apa saya dendam kepada mereka? Yang hanya saya ingin sampaikan hanya tolong saja barang-barang saya kembalikan. Iya. Barang-barang apa aja yang ada di ruangan ini yang bisa Anda ingat? Ada di dalam, saya tidak bisa sebutkan. Tolong kembalikan saja ke rumah saya. Kembalikan kemana? Ke rumah saya. Kembalikan. Rumah Ling-Ling di mana? Rumah saya di Puitenjog. Bogor. Di Bogor. Rumah saya di Puitenjog. Ling-Ling, terima kasih informasi yang sudah Ling-Ling sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dari tim Ludur Misteri. Silahkan Ling-Ling, jangan istilahnya mengganggu orang-orang sekitar. Mudah-mudahan kami juga akan mendoakan Ling-Ling nanti setelah bubar acara ini. Terima kasih sebelumnya, dan nampaknya Kang Ian ini akan sedikit melakukan pengeluaran energi yang dari Ling-Ling tersebut. Ya, dan nampaknya cukup besar energi yang diserap oleh Kang Ian ini. Dan teman-teman dari Tim Ludur Misteri, nah Kang Ian, bagaimana perasaannya Kang Ian? Jadi memang seperti kalau dendamnya kayaknya sudah terbalaskan ya gitu, karena namun hanya seperti sisa-sisa residunya saja yang istilahnya mungkin ada apa-apa yang harus dikembalikan gitu. Itu mungkin hanya pesan-pesan dari dia yang istilahnya ingin dibantu ya untuk dikembalikan, dan saya tidak tahu apa tadi pesannya ya, cuman kalau dari sepertinya karena dia juga ada di zaman yang mungkin lama dan udah tahu juga pembunuhnya udah meninggal ya, jadi memang kondisinya ini hanya ingin pesan-pesannya saja di kita laksanakan. Ini kita ada di segmen akhir ya Mbak Tasya.
Gimana perasaannya Matasya explore pertama kali dan pengalaman pertama kali ke sini? Baguslah, keren. Merinding juga ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan ikut lagi ke explore selanjutnya kan? Enggak kapok? Enggak. Oke, ini baru mentalis. Nah, teman-teman dari Tiludur Misteri, tadi kita udah ada beberapa informasi juga ya Matasya dari Abah Niko, dan juga tadi melalui pun dari cara mediumisasi tadi tuh ada sempet dimana momen tuh kata Matasya ingin seperti ingin berlari ke sebuah pintu itu, dan itu adalah momen dimana Matasya melihat ada satu sosok juga laki-laki putih. Dan lilingnya hanya liling cuman nampakin sebelah muka doang. Nah, dan ada informasi itu dari Matasya. Nah, dari informasi Kang Ian tadi yaitu adalah hantu lingling ini mencoba ingin merebut kembali apa yang dia miliki yang berada di ruangan yang tadi juga tersorot oleh kamera seperti itu. Akan tetapi karena ruangan itu juga bukan ruangan yang sembarangan orang bisa masuk, oleh karena itu kita hanya bisa mendoakan saja kepada hantu lingling. Dan informasi yang beredar di kalangan masyarakat di sekitar Sukabumi ini tentang penampakan hantu lingling itu yang masuk melalui mediumisasi itu sama persis seperti cerita-cerita yang sudah istilahnya digembor-gemborkan di Sukabumi Matasya. Nah, pesan moralnya mungkin kejadian itu mudah-mudahan ya Matasya, apalagi kita udah di zaman modern, jangan sampai terulang seperti itu. Nah, buat teman-teman dari Tiludur Misteri, bagi kalian yang ingin tempat angkernya dikunjungi oleh tim dari Tiludur Misteri, bisa cek DM ataupun ya DM ke Instagram Tiludur Misteri ataupun komen di bawah. Nah, saya mewakili tim dari Tiludur Misteri, mewakili dari Mbak Tasya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan juga Mbah Niko yang sudah memberikan informasi yang cukup jelas kepada kami. Kami dari Tiludur Misteri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tiludur Misteri, au.